Jadi kita untuk asuransi di Indonesia itu, kita menggunakan aturan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun berapa? 2014 ya. 14. Baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, kenapa kok hukum asuransi itu dibahas di mata kuliah hukum dagang? Apa sih relevansinya membahas hukum asuransi di mata kuliah hukum dagang? Nah, tentu hal ini ada kaitan ya, karena biasanya di dalam bisnis itu kita akan meletakkan objek atau benda yang dijadikan objek bisnis itu dengan tanggungan atau jaminan kepada perusahaan asuransi. Ya, contohnya saja, kalau orang melakukan jual beli barang, biasanya barang yang diperjualbelikan itu diletakkan asuransi. Ya, ada penanggungnya. Jadi dalam hal ini tanggungan ya, tertanggungnya adalah barang itu yang akan diasuransikan. Atau mungkin juga ketika kita melakukan pengangkutan ya, mengangkut penumpang atau ngangkut orang dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu tempat ke tempat lain, pasti penumpang itu diletakkan diasuransikan ya oleh perusahaan pengangkut. Dalam hal ini tentu disinilah kaitannya kenapa dalam hukum dagang ini asuransi ini menjadi materi pembahasan kita ya, karena baik orang maupun barang, khususnya dalam terjadinya pengangkutan, dalam proses pengangkutan itu biasanya diletakkan dengan asuransi. Nah, sebenarnya yang bayar asuransi itu siapa? Yang bayar itu sebenarnya penumpang atau pengirim barang. Kalau dia barang ya, maka di sini kita ketika terjadi sesuatu ya, si penumpang biasanya dia memperolehkan santunan dari perusahaan. Itu santunan itu sebenarnya dari asuransi yang dibayar ya, dari asuransi yang dibayar. Begitu juga pengiriman barang. Contoh saja, kita ngirim barang lewat atau memesan barang lewat Tokopedia misalnya atau lewat Shopee. Ya, biasanya pasti di sana diminta untuk bayar asuransi atau tidak. Ada pilihan untuk kita akan melekatkan asuransi terhadap objeknya yang kita beli itu atau enggak. Nah, kalau kita pilih ya, berarti kita akan ditanggung kerugiannya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengangkutan dan pengiriman barang. Nah, itu ya. Nah, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 itu sebenarnya tidak hanya mengatur tentang asuransi konvensional. Dia juga mengatur tentang asuransi syariah. Jadi dalam pasalnya itu ada disebutkan tentang asuransi syariah ya. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya hanya prinsip yang dianut saja. Ya, sebenarnya kalau dia asuransi konvensional tentu prinsipnya adalah prinsip hukum umum ya. Prinsip-prinsip yang dianut di dalam hukum perdata barat. Baik dalam hal kontrak atau perjanjiannya, kemudian risikonya jika terjadi wan prestasi, semuanya mengacu kepada ketentuan hukum perdata barat. Tapi kalau asuransi syariah, kita menggunakan prinsip syariah. Apa prinsip syariah yang kaitan dengan asuransi? Ya, misalnya prinsip ta'awun. Ta'awun itu adalah prinsip tolong menolong. Nah, jadi dalam asuransi syariah hanya berbeda prinsip saja dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi syariah itu menghindari yang namanya bunga. Tapi kalau dalam asuransi yang konvensional biasanya ada istilah bunga ya. Nah, itu yang tidak diinginkan di dalam asuransi syariah. Ya, di dalam Dewan Pengawas Syariah itu tidak boleh terjadi ada asuransi syariah tetapi menggunakan sistem bunga, nggak boleh. Berarti dia melanggar ketentuan DSN ya. Nah, itu ya. Jadi untuk perjanjiannya seperti apa? Nah, kalau perjanjiannya sebenarnya ada di dalam KUH Perdata. Jadi ketika orang mengikatkan diri dengan asuransi, biasanya dia harus terlebih dahulu membuka perjanjian atau kontrak. Ya, kontrak dengan siapa? Kontrak antara tertanggung atau si pemegang polis dengan
pihak asuransi. Jadi di sini ada istilah tertanggung, ada istilah penanggung. Ya, penanggung itu biasanya juga sekaligus dia pegang polis, ya. Biasanya bisa jadi tertanggungnya orang lain atau bisa tertanggungnya dia sendiri. Tertanggung itu orang yang nanti akan menerima klaim, ya, menerima pembayaran ketika terjadi namanya apa? Dalam istilahnya evenement, ya. Terjadi evenement, maka akan dibayarkan kerugiannya oleh pihak asuransi. Ya, evenement itu keadaan atau kejadian yang diprediksi akan terjadi di kemudian hari. Walaupun belum tentu terjadi, ya. Nah, belum tentu terjadi. Misalnya asuransi kecelakaan, belum tentu orang itu kecelakaan, kan gitu. Nah, meninggal, dia mengasuransikan jiwa sampai umur 60 misalnya. Diasuransi jiwa kan sampai umur 60. Belum tentu sampai umur 60 itu dia meninggal. Siapa tahu umurnya lebih panjang. Nah, itu namanya evenement, ya. Kejadian atau peristiwa yang diasuransikan. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini dalam asuransi itu ada istilah polis, itu dipahami apa yang dimaksud dengan polis. Nah, polis itu adalah kontraknya atau perjanjian yang disepakati antara penanggung dengan pihak tertanggung atau pemegang polis. Ya, ada istilah klaim, ya, istilah-istilah asuransi itu seperti itu. Ada klaim, ada polis, ada evenement, ya, ada tertanggung, ada penanggung. Nah, penanggungnya itu biasanya adalah perusahaan asuransi. Kemudian nanti kalian juga akan kenal dengan istilah reasuransi. Ya, reasuransi itu perusahaan asuransi mengasuransikan lagi perusahaannya. Itu namanya reasuransi. Mengasuransikan lagi asuransi yang sudah dia buat. Nah, ini sering terjadi dalam beberapa perusahaan, ya. Perusahaan-perusahaan reasuransi itu dia harus siap menanggung risiko dari perusahaan asuransi. Itu ya. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan. Halo? Iya Bu, sebentar. Silakan dijawab, Devina. Siapa ini anunya? Pemakalah berikutnya siapa? Saya, Bu. Sama siapa? Ardica sama? Muhammad Dafi, Bu. Oh ya. Berapa lagi kita yang belum presentasi ada? Selain makalah kelompok 10? Ada 1 lagi ya? 1 lagi Iya, Bu. kayaknya Bu. Oh. Berarti Ardica minggu depan aja ya? Baik, Bu. Karena kondisi sinyalnya nggak bagus ini. Agak putus-putus. Ini Ibu lagi di ballroom ya, kita sedang persiapan untuk APT hari Sabtu ya. Jadi mohon doa kalian semua supaya proses APT atau akreditasi unggul kita berjalan lancar di hari Sabtu ya. Kita sama-sama berdoa semoga nggak ada kendala, tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar. Jadi sedang dipersiapkan hari ini ya, sedang sibuk banget di kampus ya. Walaupun hari libur tetap ke kampus. Oke, silakan definisi ini yang di pertanyaan yang tadi dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina. Apa yang terjadi jika suatu perusahaan asuransi gagal membayar klaim pada nasabahnya? Gagal bayar klaim asuransi dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi bot nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah dapat mengalami kerugian finansial, kekecewaan, dan stres, sedangkan perusahaan asuransi dapat mengalami kerusakan reputasi, tindakan hukum, dan kesulitan keuangan. Untuk melindungi diri dari resiko gagal bayar klaim, nasabah harus memilih perusahaan asuransi yang terpercaya, membaca polis asuransi dengan cermat, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap, dan melaporkan klaim dengan segera. OJK juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri asuransi untuk melindungi hak-hak nasabah. Apakah sudah jelas, Devina? Kalau misalkan nasabahnya ingin menyelesaikan lewat pengadilan, bisa nggak? Menyelesaikan asuransinya ya? Iya, kalau misalkan dia kurang puas gitu, dia pengen menyelesaikan lewat pengadilan, itu bisa nggak? Secara umum itu nasabah boleh menyelesaikan asuransi lewat pengadilan karena
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan usaha peransurasian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ganti undang-undang, jangan OJK. pakai yang lama lagi ya. Undang-undangnya pakai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Yang tahun 99 itu sudah kita ganti. Apa bedanya yang lama dengan yang baru? Kalau yang lama itu tidak memuat asuransi syariah. Tapi kalau yang tahun 2014 itu sudah mengatur tentang asuransi syariah. Gitu ya. Jadi jangan pakai undang-undang yang lama lagi. Ya, Wulan. Silakan. Iya, Bu. Selanjutnya, pertanyaan untuk Karinta tadi, bagaimana akibat hukum pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan kepada pemegang polis? Ketika perusahaan asuransi mengalami pailit, maka pemegang polis menjadi kreditur dengan hak atas harta pailit perusahaan secara terbatas. Lalu, polis asuransi tidak otomatis batal, tetapi nasabahnya ditentukan oleh kurutor, pengurus harta pailit. Lalu, pemegang polis memiliki beberapa pilihan, seperti melanjutkan polis di perusahaan lain, menerima sebagian klaim, atau menyerahkan polis dan menerima sisa dana pailit. Lalu bisa juga di lembaga penjaminan simpanan LPS dalam membantu pembayaran klaim asuransi tertentu hingga 200 juta per orang. Lalu pemegang polis dapat menempuh jalur hukum jika tidak puas dengan penyelesaiannya. Apakah sudah jelas, Karin? Terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Ya, sama-sama. Sudah, Bu.